Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, minimal dengan melafazkan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang struktur atom, di mana atom itu terdiri atas 3 bagian. Ada namanya proton, ada namanya neutron, dan 3 adalah elektron. Pertanyaannya, apakah kalian tahu di mana elektron itu berada? Apakah kalian tahu bagaimana pergerakan elektron di dalam suatu orbital atom? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu belajar bilangan kuantum. Jadi, setelah mempelajari materi bilangan kuantum ini, Ibu harap kalian bisa menentukan kedudukan atau letak suatu elektron di dalam suatu orbital. Bilangan kuantum merupakan suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan kedudukan atau letak suatu elektron di dalam suatu orbital atom. Bilangan kuantum itu ada 4 macam. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Kedua, bilangan kuantum azimut. Ketiga, bilangan kuantum magnetik. Keempat, bilangan kuantum spin. Pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi atau kulit, tempat di mana elektron itu berada. Nilai bilangan kuantum utama itu ada N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, nilai N itu dapat digunakan untuk menentukan letak kulit atom, di mana elektron itu berada. Untuk N sama dengan 1, itu menempati kulit K. Untuk N sama dengan 2, itu menempati kulit L. Untuk N sama dengan 3, itu menempati kulit M. Dan begitupun seterusnya. Kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan huruf L kecil. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit, di mana tempat elektron itu berada. Bilangan kuantum azimut berkaitan dengan bilangan kuantum utama, sehingga nilainya adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1. Untuk N sama dengan 1 dan L sama dengan 0, maka akan menempati subkulit S. Untuk N sama dengan 2 dan L sama dengan 1, maka akan menempati subkulit P. Untuk N sama dengan 3 dan L sama dengan 2, maka akan menempati subkulit D. Dan begitupun seterusnya. Ketiga, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu dilambangkan dengan huruf M kecil. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital di mana elektron itu berada. Nilai bilangan kuantum magnetik adalah berupa bilangan antara min L, 0 sampai dengan plus L. Kemudian untuk menentukan jumlah orbital dapat digunakan rumus 2L plus 1. Sehingga untuk subkulit S dengan harga L sama dengan 0 dan M sama dengan 0 memiliki jumlah orbital 1. Kemudian untuk subkulit P dengan harga L sama dengan 1 memiliki nilai M min 1, 0, plus 1. Maka jumlah orbitalnya adalah 3. Dan begitupun seterusnya. Kemudian untuk menentukan jumlah elektron maksimum dalam subkulit
atom dapat ditentukan dengan rumus jumlah elektron maksimum sama dengan 2 dikali jumlah orbital, sehingga untuk subkulit S dengan jumlah orbital 1 itu memiliki jumlah elektron maksimum sama dengan 2. Untuk subkulit P dengan jumlah orbital 3 memiliki jumlah elektron maksimum sama dengan 6. Dan begitu pun seterusnya untuk subkulit D dan F. Keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan huruf S kecil. Bilangan kuantum spin itu menyatakan arah putaran suatu elektron di dalam suatu orbital. Nilai bilangan kuantum spin itu hanya 2. Pertama, S sama dengan plus setengah ketika arah putarannya itu searah dengan jarum jam. Yang kedua, nilainya adalah S sama dengan min setengah ketika arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Suatu elektron itu digambarkan dengan arah panah. Ketika S sama dengan plus setengah, maka digambarkan dengan arah panah ke atas. Dan ketika S sama dengan min setengah, maka digambarkan dengan arah panah ke bawah. Sehingga jika di dalam satu orbital itu terisi penuh elektron, maka digambarkan dengan arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa bilangan kuantum itu dapat digunakan untuk menentukan kedudukan atau letak suatu elektron di dalam suatu orbital atom. Bilangan kuantum itu ada 4 macam, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan ada bilangan kuantum spin. Baiklah, sampai di sini apakah kalian mengerti dengan penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Nah, untuk lebih meyakinkan Ibu bahwa kalian benar-benar memahami materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Dikumpulkan melalui WA Group, dikirim paling lambat besok pagi jam 10. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.